stars with a polka dot robot. I asked if they'd like some lemonade. Halo semua, balik lagi bersama Mimin. Kali ini kita akan kembali ke Korea. Namun bukan untuk membicarakan situasi panas politik di sana, melainkan panasnya penampilan tim Jongkwansjang Red Spark yang kembali meraih kemenangan 3 set langsung atas lawannya. Ya, ini adalah momentum bagi tim Red Spark usai sempat tampil inkonsisten. Dalam 2 laga terakhir, Red Spark kembali meraih kemenangan, di mana menariknya, baik menghadapi IBK Altas dan Hypas, Red Spark mampu meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Lantas, apakah kunci dibalik kembalinya performa Mega CS? Yuk, simak video ini sembari menikmati hari ini ya teman-teman. Semoga menyenangkan. Setelah hanya bisa meraih 1 kali kemenangan dari 5 laga terakhirnya, Red Spark yang saat itu dalam gejolak tinggi punya masalah mental yang cukup besar teman-teman. Tak sedikit para pemain yang frustasi akibat kekalahan demi kekalahan itu. Tapi untungnya, berkat komunikasi, fokus, dan kerja keras, tim ini secara perlahan mulai bangkit. Dimulai dari laga kontra IBK Altas yang mengejutkan, di mana Red Spark mampu menang 3 set langsung dengan Mega jadi top skor untuk Red Spark. Malam tadi kembali bermain di laga penutup round 2, Mega dan kawan-kawan kembali sukses meraih kemenangan saat menghadapi Hypas. Perlu dicatat, ini adalah back-to-back win Red Spark pertama kali di round yang kedua. Bicara soal laga kontra Hypas itu sendiri, Red Spark yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan IBK Altas 3 set langsung di partai sebelumnya, memang langsung tampil dengan inisiatif menyerang yang bagus. Hasilnya Red Spark mampu unggul cepat, meski pada akhirnya sejak poin 8 hingga 20-an, kedua tim makin ketat. Sebelum akhirnya tipuan Mega jadi poin penentu set pertama untuk Red Spark dengan kemenangan 25-22. Memasuki set kedua, dominasi Red Spark tampak makin tak tertandingi. Hasilnya Red Spark bahkan sempat unggul 20-11 sebelum menutup set kedua dengan 25-13. Di set ketiga inilah permainan menjadi lebih ketat, terkhusus saat Red Spark sempat merotasi para pemain intinya dengan pemain muda di bangku cadangan. Skor di lapangan bahkan sempat imbang 2-2. Sebelum akhirnya, 3 poin dari Mega di penghujung laga memastikan kemenangan Red Spark 25-22. Mega tampil luar biasa, tapi tentu saja rekannya juga tak kalah mengesankan, seperti Bukilik yang malam itu jadi top skor. 오세현의 서브 5번 자리 부키리치가 받고 가운데 시간차 맞고 떨어집니다. 자, 좋습니다. 와일러 흔들립니다. 한수진 스텝 끌었다가 오픈 연타 5번의 두킹과 부키리치 그리고 왼쪽 반격의 정관장 부키리치 자, 잡아냈습니다. 강력한 원포인트 서브 신민지 와일러 넘어왔어요. 다이렉트 킥 연속 득점 정관장 안정적인 리시브를 보여주고 있습니다. 이번에 라인을 벗어났다는 살짝 나갔습니다. 예. 한송민 선수는 손사래를 쳤거든요. 나갔다고. 저는 확실히 반대. Seperti sudah kita jelaskan tadi, laga ini sendiri pada akhirnya berkesudahan dengan skor 3-0. Usai Red Spark mampu menang 3 set secara langsung. Selanjutnya, jika bicara soal penampilan pemain secara individu, Bukilik malam tadi akhirnya menunjukkan alasan bahwa ia layak diandalkan Red Spark. Ia menjadi pemain dengan vote terbanyak kedua di tim Red Spark. Tapi di laga itu, Buki sukses mendapatkan poin lebih banyak dari Mega. Pemain yang ditempatkan sebagai outside hitter itu tercatat punya 27 poin dengan 48,9% attack success. Bagaimana dengan Mega? Meski hanya membuat 17 poin di laga itu karena beberapa kali ia ditarik keluar, namun Mega ini menunjukkan efektivitas yang sangat bagus ketika tingkat keberhasilan serangannya mencapai 53,3%. Sementara itu dari posisi middle blocker, Chung Ho-young kembali menunjukkan kenapa dirinya adalah salah satu MP kelas nasional ketika mampu kembali tampil baik dengan 7 poin yang ia dapatkan.
Mega tak kalah dengan pemain asing non-Asia. Di laga kontra Haepas tersebut, ada hal-hal menarik yang bisa kita lihat, selain penampilan impresif di lapangan tentunya. Salah satunya momen saat komentar Korea sempat membahas sosok Mega, dengan menyebut jika Mega ini kualitasnya nggak kalah dengan legend asing non-Asia. Seperti kita tahu, Mega ini gabung ke tim Red Spark dengan status pemain kuarter Asia. Tapi menariknya jika melihat penampilannya di musim ini, ia adalah pemain asing terbaik. Bahkan dapat dikatakan mampu bersaing dengan legion asing non-Asia. Lihatlah statistik berikut ini. Berdasarkan total poin yang telah didapatkan, Mega ini sukses menjadi pemain Asia dengan poin terbanyak di V-League. Dirinya hanya kalah dari Victoria dan Moma, di mana secara total 249 poin telah Mega dapatkan. Unggul dari rekan setimnya Bukilik yang mampu membuat 244 poin. Sementara itu, jika pengurutannya kita ubah berdasarkan tingkat keberhasilan serangan, Mega ini bahkan telah mengungguli Moma dan Victoria, di mana Mega tercatat memiliki tingkat keberhasilan serangan di angka 43,7%. Hanya kalah dari Kim Yeon Kyung dengan tingkat keberhasilan serangan di angka 46,8%. So, paham kan kenapa tadi komentator asing Korea menyebut jika Mega ini levelnya sudah setara legion asing non-Asia? Dan itu kenapa Red Spark sangat beruntung memiliki sosok Mega. Konsentrasi dan komunikasi. Dalam banyak kesempatan, para pemain tim Red Spark seperti sang kapten Yeom Hye-son telah menjelaskan bahwa salah satu kunci utama di balik keberhasilan Red Spark untuk bisa bangkit adalah komunikasi. Saat tim mengalami masa sulit, Yeom mengatakan tim ini meningkatkan komunikasinya dan terus berlatih dengan keras. Kini semua terbayar dengan 2 kemenangan meyakinkan, tapi tentu perjalanan masih panjang. Kondisi tersebut membuat pelatih Ko Hee-jin memilih untuk meminta para pemain terus menjaga konsistensinya dan konsentrasi, seperti laga kontra Haepas. Terima kasih kepada para pemain yang membawa kami dalam kemenangan 3-0. Saya akan berdiskusi lagi dengan para pemain, apa saja kekurangan saya hari ini dan memperbaikinya. Semua pelatih menekankan konsentrasi, namun pada akhirnya, para pemain harus melakukannya. Jika pemain mengembangkan kebiasaan fokus pada kemenangan di masa depan, bukankah mereka akan mampu meraih kemenangan? Bahkan dalam situasi seperti itu, ungkap Ko Hee-jin, sumber N-News Never. Tentu Ko Hee-jin gak mau terlalu banyak memuji para pemainnya. Ada tantangan serius yang perlu dihadapi tim Red Spark selanjutnya. Saat ini Red Spark sendiri tengah berada di posisi 4 klasmen V-League, posisi yang kurang bagus. Karena dari 12 laga yang telah mereka mainkan, tim ini telah mengalami 6 kekalahan dengan 6 kali menang. Total 18 poin telah mereka dapatkan. 3 poin tertinggal dari IBK Altas yang ada di posisi ketiga. Setelah menyelesaikan round 3, Red Spark sendiri akan memulai putaran ketiga atau round ketiga dengan menghadapi Haepas pada 7 Desember atau akhir pekan nanti. Secara umum, Red Spark tentu lebih diunggulkan, dan itu memberikan kesempatan pada Red Spark untuk bisa mengejar poin dari IBK Altas di posisi 3. Jelas 3 poin di akhir pekan nanti akan sangat penting, karena di 2 laga selanjutnya, Pink Spider dan Hyundai Hill State telah menanti tim asuhan Ko Hee-jin. 2 tim yang juga selalu mampu mengalahkan Red Spark di 2 round yang telah dimainkan musim ini. Ya, jadi itulah cerita di balik kembalinya kebahagiaan tim Red Spark setelah back-to-back win 3-0. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.